Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini di hari Jumat pekan kedua bulan Ramadan 1446 Hijriah. Hari ini Jumat 14 Ramadan 1446 Hijriah bersamaan 14 hari bulan Maret 2025. Satu riwayat pernah mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ya, ciri orang munafik kok itu adalah dilihat kehadirannya di masjid dikala salat subuh dan salat isya, atau salat isya dan salat subuh. Karena pada saat zaman Rasulullah dulu kan penerangannya belum seterang sekarang kan. Zaman itu belum ada listrik. Dan kalau kondisinya malam begini, dini hari awal pagi begini, kan gelap gulita. Jadi kan nggak nampak orang datang ke masjid untuk salat isya dan salat subuh atau salat fajar katakan, ya. Kita pernah bahas ini sebelumnya, ya. Tapi nggak apa-apa, kita bahas lagi ya, untuk pengingat ya sebenarnya, bahwa ya, kalau ingin lihat orang yang muna itu, lihatlah dari kehadirannya di waktu salat subuh dan salat isya. Di zaman sekarang, dua waktu salat ini adalah dua waktu di mana masjid itu sepi. Rame itu paling cuma pada waktu maghrib doang. Kenapa maghrib doang? Karena waktunya pendek, ya. Padahal kalau kita bicara tentang fadilahnya atau keutamaannya, udah kita pernah bahas, ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda gini, barang siapa ia melaksanakan sholat isya, terutama kalau sholat isya berjamaah di masjid tanpa uzur apapun, ya. Ini redaksinya memang seperti ini ya. Kalau aslinya nggak ada penambahan dari saya kayak tadi. Ini kurang lebih redaksinya. Dan ini juga saya kutip dari beberapa tafsir hadis, ya. Barang siapa yang ia melaksanakan salat isya berjamaah di masjid, ya, ia melaksanakan salat setengah malam. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh atau salat fajar dalam teks aslinya secara berjamaah di masjid, ia melaksanakan salat semalaman. Anda bayangkan itu reward istimewanya dari Allah tentang di dua salat ini. Kenapa? Karena dua salat ini yang paling diconcern oleh Allah, ya, diconcern oleh Allah dan diconcern juga oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah sendiri mengatakan sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat, salat fajar itu disaksikan oleh malaikat, gitu loh. Coba bayangin, teman, jangan kita hanya salat isya berjamaah atau salat subuh berjamaah masjid ramai itu cuman setahun sekali, yaitu cuma pada saat Ramadan doang, terutama lagi Ramadan 10 hari pertama. Begitu Ramadan 10 hari kedua udah mulai sepi. 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir wassalam.
ya, orang udah pada kalang kabut kemana-mana. Ini bukti bahwa kita ini ibaratkan cuman sekedar penghamba Ramadan, bukan penghamba Allah. Ya. Masjid baru ramenya Ramadan 10 malam pertama. Ya, 10 malam kedua, malam kedua mulai ada kemajuan, safnya maju. 10 malam terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah. Cuma tinggal imam, Bilal, sama beberapa jemaah. Itu pun jemaah yang pertama udah sepuh, yang kedua yang nggak pulang kampung atau yang nggak punya kampung biasanya, atau yang memang orang asli situ. Sisanya udah banyak yang pada bodor gak karuan, udah pada ngelayap gak karuan. Inilah yang kemudian disebut fenomena ketika Aisyah tarawih pindah dari masjid ke pusat perbelanjaan, ke pasar. Ya pasar tuh macam-macam. Pusat perbelanjaan, pasar, mall, pasar. Ya kan? Bulan pertamanya besar banget loh, kelihatan. Ya. Jadi pasar, jadi Aisyah tarawih witirnya pindah dari masjid ke pasar. Ini kan nauzubillah banget itu loh. Dan ini penyakit setiap tahun. Pemirsa, ini penyakit setiap tahun. Begini terus. Pertanyaan saya, apa nggak bosen gitu loh? Ini kan sakit yang kronis gitu loh. Ibaratkan kanker, ini kanker stadium lanjut gitu loh. Bukan stadium 4 lagi, stadium lanjut. Ya. Kok bisa begini? Padahal 10 malam terakhir Ramadan, disitulah boleh saya sebut saya kutip dari beberapa riwayat dan beberapa tafsir Al-Quran maupun tafsir Al-Hadis, ya. Saya kutip dari beberapa, itu disebut puncaknya Ramadan. Jadi puncaknya Ramadan itu bukan di awal, tapi di akhir. Di akhir Ramadan itu puncaknya Ramadan. Kenapa disebut puncaknya Ramadan? Karena ada malam yang sangat kita tunggu-tunggu. Dan malam yang sangat kita damba-dambakan untuk kita jemput. Apa itu? Malam Lailatul Qadar. Bahkan sampai dibikin kan, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya telah diturunkan satu malam yang bernama malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Allah turunkan banyak malaikat. Waruhu fiha biizni. Itu ada tuh. Dia seluruh surah Al-Qadar itu yang kita baca, terutama di 10 malam terakhir kan biasa dibaca ini surah Al-Qadar ini tentang malam Lailatul Qadar. Di situ puncaknya Ramadan itu. Kapan? 10 malam terakhir. Kalau masalah pendapatnya macam-macam. Turunnya kapan? Ada yang mengatakan malam ganjil, ada yang mengatakan seluruh 10 malam terakhir itu. Ya bagi saya 10 malam terakhir Ramadan itu adalah peluang untuk kita menjemput malam Lailatul Qadar. Makanya dimaksimalin segitu. Masjidil Haram, Masjid Nabawi ramenya 10 malam terakhir penuh. Kenapa? Orang pada jemput malam Lailatul Qadar. Tidak seperti di kita, ya, malam Lailatul Qadarnya disia-siakan. Gak ada yang ngejemput.
Kalaupun ada yang ngejemput ya paling juga satu ya tadi orang asli, penduduk asli situ, yang kedua orang yang nggak punya kampung, dan yang ketiga orang yang memang nggak mudik, orang yang memang nggak pulang ke kampung halaman. Akan memaksimalin itu momentum 10 malam terakhir Ramadan itu ya. Kalau saya pribadi ya, andai saya seandainya udah punya kehidupan sendiri ya, misal dari orang tua misal, ataupun kalau misalkan gak bisa sih tetap ini sama orang tua, cuman kalau orang tua mau pulang duluan ya saya kasih biayanya atau ya silakan. Tapi saya lebih memilih untuk mengkhatamkan Ramadan dulu. Begitu Ramadan sudah khatam baru mudik gitu, baru saya mudik itu loh ya. Kalau itu ya kalau naik pesawat loh ya. Tapi kalau perjalanan darat kan rasanya nggak begitu. Apalagi kalau kampungnya deket sih nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau kampungnya jauh ya kan, itu tinggal disesuaikan aja lah ya, disesuaikan aja. Tapi begitu di kampung juga terusin ininya, amalan Ramadannya, jangan di stop gitu loh. Jangan di kampung udah keleleran kemana-mana buat nyiapin lebaran. Saya selalu sampaikan ya, kalau mau nyiapin buat lebaran itu sebaiknya disiapkan dari jauh-jauh waktu. Baju lebaran enak dibeli di bulan Sya'ban, syukur-syukur bulan Rajab udah kebeli. Panganan kudapan buat lebaran udah dipesan dari jauh-jauh waktu. Jadinya kita nggak mikir macem-macem. Puasa Ramadan insya Allah khusyuk. Begitu. Jadi nggak berpenyakit lagi. Wah 10 nggak berpenyakit seperti sekarang ini. Teman-teman, Ramadan masih ada 2 minggu lagi ya, masih ada 2 pekan lagi, masih ada 28 hari, masih ada 18 hari lagi Ramadan ini ya. Masih ada 2 minggu, masih ada 2 minggu lagi lah kurang lebih. Ini baru hari ke-14. Masih ada 16 hari lagi Ramadan ini tersisa ya. Besok sudah nisfu Ramadan, ntar malam sudah malam nisfu Ramadan. Maksimalkan Ramadan ini ya. Jangan kita hanya menghamba kepada Ramadan sehingga setelah Ramadan hilang semua amalannya. Jangan. Tapi justru setelah Ramadan, nah disitulah seberapa berkualitas Ramadan kita akan diuji. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.